warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau ngebahas hal-hal apa aja yang perlu disiapkan selama kita masuk ke masa kehamilan. Nah, aku mau kasih disclaimer dulu ya guys tentang video ini. Jadi aku tuh bukan ahli kandungan, bukan dokter kandungan juga. I'm just sharing my experience. Jadi selama hamil anak pertama, hamil anak kedua, itu apa aja yang aku siapkan dari awal kehamilan sampai nanti mau menjelang lahiran. Nah, ini mungkin pengalamannya beda dari ibu hamil yang satu dengan yang lainnya ya, but it's just up to you. Jadi yang baik-baik silahkan diambil, yang jelek-jelek mungkin bisa disingkirin kayak gitu. Nah, nggak usah lama-lama, let's move to the video. Oke, hal pertama dan yang menurut aku paling krusial untuk seorang ibu hamil yang perlu disiapkan sejak awal nih masuk ke masa-masa kehamilan itu adalah dana yang cukup. Kenapa aku bilang dana yang cukup? Karena untuk ibu hamil ini selain dituntut untuk makan makanan yang bergizi, menjaga kesehatan, juga dia harus pemeriksaan rutin kehamilan baik ke dokter kandungan maupun puskesmas. Kadang juga mood yang sering naik turun, berubah-ubah, pingin jajan di luar. Nah, itu membutuhkan dana yang enggak sedikit. Dan juga harus ada kayak vitamin ibu hamil, terus susu ibu hamil. Kadang ada yang ditanggung BPJS, ada yang enggak. Nah, ini yang ketika tidak masuk ke dalam tanggungan BPJS, maka kita perlu dana untuk bisa kayak mencukupi lah kebutuhan ibu hamil. Jadi so far yang pertama harus disiapkan itu adalah dana yang cukup. Bahkan untuk ketika kita lahiran pun kita juga harus mencadangkan dana yang cukup agar kalau terjadi apa-apa itu kita bisa mengcover. Kedua yang perlu disiapkan sejak masa kehamilan itu adalah pemeriksaan rutin untuk ibu hamil. Nah, untuk aku sendiri pemeriksaan rutin ibu hamilnya ini ada di dua tempat. Jadi yang pertama itu puskesmas dan yang kedua itu ke rumah sakit, dan di rumah sakit itu ke dokter kandungan. Nah, untuk aku sendiri itu nggak setiap bulan ke dokter kandungan, jadi selang-seling gitu. Ada yang bulan pertama misalnya ke puskesmas, nah bulan berikutnya itu ke dokter kandungan. Kenapa kok seperti ini? Untuk aku pribadi itu biar lebih hemat guys. Jadi kalau di dokter kandungan kadang aku ngeluarin biaya mandiri, sedangkan kalau di puskesmas bisa pakai layanan BPJS, jadi lebih hemat aja. Tapi kalau untuk para bumil yang memang punya dana berlebih dan lebih mantep, ke dokter kandungan sih is okay, nggak apa-apa. Jadi ya balik lagi ke pilihan masing-masing ya guys. Tapi menurut aku untuk ibu hamil rutin aja untuk periksa. Nah, waktu awal-awal trimester pertama, trimester kedua ini aku 1 bulan sekali, dan sekarang udah masuk trimester ketiga ini kadang 2 minggu sekali. Jadi bener-bener lebih rutin aja untuk pemeriksaan. Ketiga yang perlu disiapkan sejak awal kehamilan itu adalah vitamin untuk ibu hamil. Nah, untuk aku pribadi vitaminnya ini aku konsultasikan dulu ke dokter kandungan yang kira-kira cocok sama aku, terus juga affordable secara budget, anggarannya itu yang mana gitu. Dan untuk para bumil yang emang bisa minum susu ibu hamil alias nggak mual ataupun nggak ngerasa muntah sih nggak apa-apa, bisa didouble juga sama susu ibu hamil. Tapi untuk aku pribadi itu karena entah kenapa kurang suka dan malah kadang tuh mual minum susu, jadi aku ngehindari susu ibu hamil. Cuma kadang-kadang aja minum susu ibu hamilnya, lebih sering ke vitamin. Untuk vitamin ibu hamil ini dari awal trimester 1 aku rajin konsumsi, jadi sehari sekali. Berikutnya yang perlu disiapkan untuk para bumil menurut aku itu adalah pakaian ibu hamil. Jadi sejak kehamilan pertama, terus habis itu kehamilan kedua, aku tuh selalu mengalami kenaikan berat badan guys. Jadi kalau ada video-video mungkin di TikTok atau mungkin di Instagram ada ibu hamil yang dia itu kayak masih kurus atau nggak terlalu banyak kenaikan berat badan, ini nggak berlaku untuk aku selalu naik berat badannya, dan pasti pakaian-pakaian aku yang dulu itu udah nggak muat lagi. Jadi otomatis harus nyiapin, harus beli pakaian ibu hamil yang lebih longgar. Dan menurut aku nggak cuma terbatas di pakaian luaran aja ya, tapi juga celana dalam ibu hamil, terus juga bra untuk menyusui. Jadi sekalian aja beli untuk nanti waktu
menyusui bisa dipakai juga, jadi lebih enakan aja sekaligus gitu belinya. Berikutnya yang aku siapkan selama masa kehamilan itu adalah korset untuk ibu hamil. Sebenarnya untuk korset ibu hamil ini aku juga baru beli waktu kehamilan yang kedua. Jadi waktu hamil anak pertama ini aku sama sekali nggak pakai korset ibu hamil, tapi setelah aku konsultasi ke dokter kandungan, terus dia itu nyaranin karena kehamilannya itu udah mulai kelihatan membesar seperti itu, untuk menghindari goncangan dan juga nyeri punggung sebaiknya pakai korset ibu hamil. Nah, untuk korset ibu hamil ini aku pilih dari brandnya Moimom. Ini ada dua ukuran, L dan juga M, bisa melar juga, dan itu bener-bener buat nyangga di area perut sama area belakang punggung, nggak terlalu berasa banget nyeri punggungnya, jadi lumayan ketolong. Dan menurut aku ini juga penting buat para bumil yang masih sering beraktivitas di luar, apalagi naik motor, itu untuk mengurangi guncangan. Berikutnya yang aku siapkan selama masa kehamilan ini adalah toilet duduk portable, guys. Jadi sebenarnya ini itu adalah inisiatif dari suami aku untuk beli toilet duduk portable. Jadi toilet yang ada di rumah itu kan semuanya toilet jongkok, dan ketika hamilnya itu makin gede itu kan makin engap dan makin susah untuk pakai toilet jongkoknya. Makanya suami aku ini lebih inisiatif untuk beli toilet duduk portable. Nah, ini balik lagi ya, kadang ada ibu hamil yang milih untuk pakai tetap toilet jongkok karena sekalian untuk latihan jongkok, atau lebih lebih hemat mungkin karena nggak perlu beli-beli. Itu ya balik lagi ke pilihan masing-masing ya guys. Tapi untuk aku sendiri karena udah lumayan susah untuk pakai toilet jongkok, makanya emang kebantu sama toilet duduk portable. Dan ini juga menurut aku ketika nanti kan aku kemungkinan besar itu operasi sesar kan guys, jadi untuk setelah pemulihan pasca operasi juga akan lebih enak kalau pakai toilet yang duduk. Berikutnya yang aku siapkan selama masa kehamilan itu adalah obat-obatan dan juga alat kesehatan. Nah, sebelumnya aku mau cerita dulu. Jadi selama masa kehamilan anak yang kedua ini aku kan terserang batuk berdahak, dan itu udah cukup lama. Terus aku juga udah nanya-nanya ke dokter kandungan, bahkan juga beberapa kali ganti dokter kandungan untuk bisa meredakan batuk berdahak yang aku alami. Untuk video detailnya aku udah buat, kalian bisa cek aja di playlist aku. Nah, itu aku pasti selalu sedia obat batuk, dan obat batuknya itu udah aku konsultasikan dulu sama dokter kandungan, jadi lebih aman untuk ibu hamil. Terus untuk alat kesehatan yang aku siapkan di rumah selama masa kehamilan itu adalah tensimeter dan juga termometer. Ini untuk memantau suhu tubuh dan juga tekanan darah, karena aku kan waktu trimester kedua itu sempat mengalami hipertensi, jadi sering banget tensinya itu mengalami kenaikan. Dan ini tuh untuk semacam deteksi dini gitu ya guys, apakah tensinya itu tinggi atau mungkin terlalu rendah, karena ini kan hal yang cukup ya berbahaya, beresiko untuk ibu hamil. Jadi sebisa mungkin itu untuk deteksi dini punya alat tensimeter dan juga termometer. Untuk para ibu hamil itu tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, terus juga istirahat yang cukup, kurangi banyak pikiran, dan juga stay happy. Jadi kalau sebisa mungkin itu dibawa happy aja. Dan bagi para bumil yang mempunyai BPJS itu bisa dimanfaatkan untuk periksa gratis, bahkan juga bisa untuk USG ke dokter kandungan secara gratis juga. Aku juga udah bikin videonya, bisa kalian lihat juga di playlist aku tentang USG gratis pakai BPJS. Itu lumayan kebantu banget, jadi kita itu lebih bisa saving untuk keperluan bayi dan juga saat melahirkan nanti. Nah, yang paling penting dari semuanya itu juga kurangi beban pikiran, terus stay positif dan juga stay happy. Oke guys, segitu dulu video dari aku tentang hal-hal apa saja yang perlu disiapkan selama masa kehamilan. Jadi
Jadi mulai aku hamil anak pertama dan sekarang hamil anak kedua, mungkin pengalaman aku ini bisa beda dengan ibu hamil yang lainnya, but it's okay, pilihannya itu ada di tangan kalian. Dan kalau teman-teman mau nambahin atau mau kayak ngasih saran lagi, bisa tulis aja di kolom komentar. Dan juga terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini biar aku tambah semangat lagi untuk membuat video-video lain yang lebih bermanfaat. Dan juga aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau aku update video baru. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.